Halo adik-adik, kita jumpa lagi ya di pagi ini. Saya akan menjelaskan mengenai video ya bagaimana kita membuat isomer dari senyawa alkana ya. Yuk kita langsung saja lihat ke video ke kertas penjelasannya ya. Ini sudah saya siapkan. Nah, ini di sini kita perhatikan ya, ini ada judulnya ya, yaitu video kelas 11 ya. Ini tanggalnya sudah saya tuliskan biar nggak lupa. Nah, materi kita kali ini adalah mengenai apa? Keisomeran pada alkana ya. Nah, isomer itu apa pengertiannya? Kita langsung masuk. Nah, isomer yaitu adalah senyawa-senyawa yang rumus strukturnya berbeda tapi rumus molekulnya atau RM-nya sama ya. Perhatikan di sini rumus strukturnya berbeda. Rumus struktur itu artinya gambarnya ya, dimana karbon-karbonnya nempel-nempelnya itu nanti akan berbeda-beda posisinya ya. Tetapi rumus molekulnya atau RM-nya sama. Rumus molekul itu yang kayak gini ya. Ini di sini saya tunjukkan. Nah, ini namanya rumus molekul. Jadi dia C-nya ada 4, H-nya ada 10. Itu namanya rumus molekul. Atau ini C6, H14. Itu namanya rumus molekul. Kalau yang seperti ini nih gambarnya itu disebutnya rumus struktur ya. Oke, bisa ya. Yang kayak gini rumus struktur, yang kayak gini disebutnya rumus molekul. Jadi nanti kita akan bandingkan dua buah senyawa yang rumus strukturnya sama ya, tapi rumus molekulnya sama, tapi rumus strukturnya berbeda. Nah, yang satu begini gambarnya, yang satu lagi begini. Bedanya di mana ini? Bedanya yang ini nempelnya di sini, yang ini nempelnya di agak geser satu ke sana ya. Di situ jadi dia berbeda ya strukturnya, tetapi dia rumus molekulnya sama ya. Paham sampai sini? Oke, itu adalah namanya isomer. Nah, kita akan bikin seperti itu ya. Jadi ada rumus molekul senyawa, kita bikin rumus strukturnya yang berbeda-beda sebanyak mungkin ya. Itu namanya adalah membuat isomer ya. Jadi membuat isomer adalah artinya membuat ya senyawa-senyawa yang rumus strukturnya berbeda satu dengan yang lainnya. Artinya gambar ini nih, rantai-rantai karbonnya itu sama cabang-cabangnya dia berbeda-beda posisinya ya. Tetapi di antara mereka yang sama itu adalah rumus molekulnya tetap sama ya. Artinya apa rumus molekulnya sama? Artinya kalau rumus molekul sama itu karbonnya tetap jumlahnya sama. Terus hidrogennya jumlahnya juga tetap sama ya, tidak berbeda, selalu sama. Oke ya. Mari kita lanjut ke contoh yang pertama. Jadi kalau isomer bagusnya adalah kita beri contoh dulu. Nah, ini disebutnya adalah dua buah senyawa yang saling berisomer. Rumus strukturnya berbeda, ini ya gambarnya berbeda, letak ininya cabangnya berbeda, tapi rumus molekulnya sama. Sama-sama C6H14. Mana lagi contoh isomer ini? Yang ini dengan yang ini ya. Yang ini C-nya ada 4, yang ini C-nya ada 3 nih yang ininya. Terus satunya di sini. Jadi sama juga. Totalnya C-nya ada 4 ya. Hanya saja di sini lurus ya. Sorry. Nah, itu udah jelas ya. Yang di sini yang lurusnya cuma ada 3, satu laginya jadi ke tengah-tengah sini ya. Karena dia rumus strukturnya berbeda, tapi ininya rumus molekulnya sama nih tuh. C-nya 4, H-nya 10, C-nya 4, H-nya 10. Ya, ini rumus molekulnya sama. Oke. Apalagi contoh berikutnya. Nah, sekarang kita tes nih. Bisa nggak kita bedakan apakah dia berisomer atau tidak? Nah, kita lihat. Ini dengan ini berisomer nggak? Memang kelihatannya berbeda nih gambarnya. Tapi sebenarnya ini adalah senyawa yang sama ya. Dia hanya dibalik saja. Ya, misalkan seperti ini. Ini senyawa yang satu ya. Yang digambar sini untuk senyawa dia di sini. Nah, cuma ditukar posisi saja. Kiri jadi kanan, kanan jadi kiri. Ya. Buktinya apa dia senyawa yang sama? Kalau kita kasih nama ini dia sama nih. Ini namanya 2 metil butana. Ini juga kalau kita kasih nama namanya 2 metil butana juga. Karena dia namanya sama, otomatis dia menunjukkan senyawa yang sama. Ya, jadi walaupun kelihatannya berbeda, ini dan ini hanya berbeda posisi kiri dan kanan. Ya. Gitu ya. Oke. Jadi dia bukan isomer. Nah, yang ini bukan isomer. Kalau yang ini isomer tadi, yang ini isomer. Karena dari namanya aja dia nanti udah berbeda tuh. 2 metil pentana, 2 metil pentana. Normal butana, isobutana. Dari nama aja udah jelas kelihatan berbeda, ya. Oke. Nah, ini keterangannya. Yang ini nih, yang 2 ini adalah bukan pasangan isomer.
karena itu adalah senyawa yang sama ya. Hanya di posisi hanya di putar ya posisi saja ya, ini putar ya, hanya diputar posisi saja. Oke, buktinya adalah kedua senyawa itu mempunyai nama yang sama ya, dua-duanya sama-sama, ini 2-metilbutana, ini juga namanya 2-metilbutana ya. Oke, kita lanjut ke kertas yang halaman 2 ya, ini bagian 2. Oke, jadi bagaimana cara membuat isomer? Cara membuat isomer itu ya, kita ada beberapa langkah ya, nanti ada 4 langkah ya, ada 4 langkah ya. Kita ambil langsung praktek ya, bagaimana membuat senyawa isomer dari C5H12 ya. Jadi ini C-nya ada 5, H-nya ada 12. Nah, langkah pertama ini itu adalah buat rantai karbon, ini namanya rantai karbon nih yang seperti ini ya. Buat rantai karbon lurus, jadi lurus dulu kita buat sebanyak rumus molekul senyawa yang mau dibuat isomer. Rumus molekul senyawa yang mau dibuat isomer. Dalam hal ini soalnya buatlah semua senyawa isomer dari C5H12. Jadi ini nih. Jadi C5H12 berarti C-nya ada 5, makanya kita bikin C-nya itu ada sebanyak 5. Kalau pertanyaannya diganti, jadi buatlah isomer dari C10 gitu ya. H sekian, maka nanti kita bikin C-nya ada 10 panjang gitu ya. Oke. Itu langkah pertama, bikin rantai C. Lalu langkah kedua, copot 1 buah C dari rantai karbon 5C tadi ya, yang ini ya, sehingga tersisa rantai karbon 4C ya kan. Ini 5, dicopot 1, nanti jadi 4C. Lalu yang 1C itu ditempel ya di posisi yang berbeda-beda. Jadi ditempel, bisa ditempelnya nanti di sini, ditempelnya atau di sini ya. Kenapa nggak boleh di ujung sini sama di ujung sini? Nanti sama lagi, balik lagi, jadi seperti senyawa semula ya. Jadi jangan setelah ini dicopot, jangan tempel di sini ya. Setelah ini dicopot juga jangan tempel di sini, nanti akan balik lagi jadi senyawa awal ya. Nah, lalu yang 1C itu ditempel di posisi yang berbeda-beda di rantai karbon 4C tadi udah dijelaskan, agar tujuannya menghasilkan senyawa baru dengan nama yang berbeda-beda ya. Kalau menghasilkan senyawa yang udah ada, yang kita bikin sebelumnya, berarti itu bukan isomer baru ya. Jadi kita harus cari lagi posisi yang lain ya. Oke, tadi ya dicopot 1, ini copot 1 ya. Nanti kita akan bikin lagi 4C seperti ini, 1, 2, 3 di atas. Nah, yang satunya itu kita coba tempelnya posisinya di sini ya. Sini, nanti berikutnya kita bikin posisinya tempelnya di sini ya. Nah, kita coba yang ini udah kita bikin, lalu kita bikin lagi di bawahnya 1, 2, 3, 4. Sekarang ininya kita pindah ke sini jadi begini. Nah, ini katanya tidak boleh nih. Kenapa dia tidak boleh? Karena bentuk yang ini itu sama dengan sebelumnya. Nah, ini dengan ini katanya sama dengan sebelumnya ya. Itu dia hanya berbeda diputar kiri dan kanannya saja ya. Buktinya nanti namanya akan sama. Coba buktikan sendiri namanya. Yuk kita lihat ya. Ini kalau kita kasih nama, nanti nama senyawanya adalah ini, karena ini di nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Ini namanya adalah 2-metilbutana. Yang ini sekarang kita dari sini kasih nomornya ya. 2, 3, 4. Kenapa dari sini nomor 1-nya ya, sedangkan yang ini dari sini nomor 1-nya? Bisa dilihat di video penjelasan sebelumnya ya, tentang bagaimana memberi nomor rantai utama ya. Jadi kalian baca lagi atau tonton lagi video sebelumnya ya. Oke, ini tidak boleh tadi karena bentuk ini sama dengan sebelumnya, karena hanya berbeda di kiri. Jadi bentuk ini dengan yang di bawah itu hanya berbeda diputar kiri dan kanan. Jadi senyawa tetap ini juga ya, hanya yang satu begini, yang satu lagi begini. Jadi dia nggak boleh 2 kali ditulis, hanya 1 kali saja. Buktinya nanti namanya akan sama. Coba buktikan sendiri namanya. Ini namanya 2-metilbutana. Ya, yang ini juga nanti namanya adalah 2-metilbutana juga. 2-metilbutana. Nah, di sini cabang metilnya ini sama di nomor 2. Ini juga sama di nomor 2. Ya. Jadi kita nggak boleh tulis lagi, cukup yang atas saja. Ya, nggak boleh 2 kali kita tulis senyawa yang sama. Berikutnya, langkah ketiga. Jika kemungkinan senyawa saat dicopot 1C sudah habis, ini kan copot 1C sudah habis, ditaruh di sini dapat 1.
ditaruh di sini, balik lagi jadi senyawa yang ini. Berarti sudah habis kemungkinan tempat untuk nempel-nempelin ya. Kalau di ujung sini nggak boleh karena balik lagi nanti jadi senyawa awal. Di ujung sini juga nggak boleh, balik lagi jadi senyawa awal. Berarti yang 1C sudah habis kemungkinannya. Jika kemungkinan senyawa ya yang dibuat ya saat dicopot 1C sudah habis, lanjut dengan dicopot 2C. Kalau sudah habis juga kemungkinannya, setelah itu 3C kita copot ya. Lalu kita tempel-tempelkan di berbagai posisi. Dan seterusnya, sampai kapan kita copotnya? Sampai ya dicopot adalah jangan sampai ya melebihi setengah dari jumlah C total senyawa. Contoh, karena kita mau bikin isomer dari C5H12, kalau kita bagi 2 C5 berarti dia 2,5 ya. Berarti kita nggak boleh lewat dari 2,5 karbon, alias kita maksimal hanya sampai 2 karbon. Artinya yang dicopot maksimal hanya sampai 2 karbon. Paham ya? Nah, bagaimana kalau gini? Contoh, kalau senyawanya C8H18, berarti C-nya ada 8. Kalau kita kalikan setengah jadi C-nya 4. Berarti ini nanti dipotong-potongnya atau dicopot-copotnya maksimal hanya sampai 4 karbon. Paham ya? Contoh, kalau senyawanya C8H18, maka kita copot C-nya sampai atau maksimal sebanyak 4C. Ini pun juga masih memungkinkan karena kadang-kadang kita copot 4C pun posisi semuanya udah diisi ya sama senyawa-senyawa yang sudah kita bikin sebelumnya ya. Jadi kalau masih memungkinkan lanjut sampai 4C ya. Kalau tidak memungkinkan sudah tidak ada tempat lagi untuk dipindah-pindah ya sudah cukup sampai 3C saja yang kita copot ya. Paham ya sampai situ ya? Oke. Kita lanjut di yang terakhirnya ya. Nah, langkah ketiga ya. Masih tentang isomer C5H12. Ini sekarang dicopot 2C ya. Kalau tadi kan 1C. Kalau dari 5 kita copot 2, maka rantai utamanya sisa 3C ya. Yuk kita tulis dulu di sini 1 2 3 begitu tulis di awal. Baru yang 2C itu kita tulis seperti ini. Nah, berurutan dulu. Nah, ternyata supaya tulis berurutan, ini nggak bisa nih. Nggak boleh lagi. Kenapa nggak boleh? Nah, karena akan menghasilkan senyawa yang sama dengan sebelumnya, yaitu 2-metil butana yang sudah ada di langkah 2. Coba kita lihat di sini. Ini kan kalau kita mau bikin rantai karbonnya, jadi sekarang dari sini nomornya 1, 2, 3, 4 ya. Begitu ya penomorannya ya. Jadi ini rantai utamanya nih. Nah, nggak boleh kesini rantai utamanya karena rantai utama itu adalah harus karbon yang paling panjang rantainya ya. Jadi sinilah yang paling panjang yaitu 4 karbon ya. Nah, ini 1 2 3 4 di sini nomor 2 ada metil. Berarti namanya adalah 2-metil butana. Ini kan udah ada di langkah sebelumnya. Sudah dibikin di langkah sebelumnya berarti kita nggak boleh yang ini. Yo, berarti kita sekarang mentempelkannya jangan langsung berurutan 2. Kita tempel satunya di atas 1, di bawahnya kita tempel 1 begitu. Paham ya? Nah, kalau yang ini berarti boleh ya karena belum ada yang kita bikin sebelumnya ya. Nah, kalau kita mau rubah lagi C yang 2 ini, C dan ini mau kita tempelkan di sini dan di sini lagi, itu nggak boleh lagi. Kenapa? Karena nanti akan masukkan senyawa yang sebelumnya ada. Yang ini juga, ini dan ini kita pindah ke sebelah sini, itu nanti juga akan menghasilkan senyawa yang sebelumnya udah ada. Jadi nggak boleh juga. Jadi nggak ada lagi kemungkinan yang lain kita pindah-pindahkan. Berarti sudah stop sampai di situ cara bikin isomer ya. Coba Adik-adik buktikan sendiri di rumah bagaimana kalau C-nya saya tempelkan di sini, satu lagi C-nya tempelkan di sini. Pasti nanti akan menghasilkan senyawa yang udah ada sebelumnya ya. Nah, untuk C5H12 kita hanya sampai mencopot maksimal 2C saja seperti yang udah dijelasin tadi ya. Kenapa? Karena dia C5 dibagi 2 berarti 2,5. Nah, kita ambil angka terkecil dari 2,5-nya ya, itu berarti 2, maksimal hanya sampai 2 karbon saja. Kalau sudah selesai ya, kita sudah maksimal di karbon yang kita bikin copot-copot, maka langkah keempat itu adalah kita lengkapi apa? Atom H pada setiap senyawa isomer yang kita udah berhasil buat ya. Oke, kita lengkapi H-nya ya. Ini berarti yang di sini H-nya 3 lagi ya, karena karbon itu tangannya ada 4. Yang sudah terpakai 1 berarti H-nya 3 lagi. Yang di sini juga sama, berarti H-nya 3 lagi ya. Nah, gitu. Yang di atas sini juga sama, berarti ini H-nya 3. Yang di sini juga sama. Yang di tengah sini bagaimana? Sudah tidak punya H. Kenapa? Tangannya sudah 4 sudah terpakai. 1 2 3 4. Sudah 4 dia terpakai ya. Oke, mana senyawa lagi yang sudah kita buat? Nah, yang ini ya, yang ini.
berarti CH3 ya, karena baru satu terpakai tangannya. 1 2 3 sudah kepakai 3, berarti hidrogennya sisa 1. 1 2 sudah terpakai 2, berarti hidrogennya sisa 2. 1 2 3 ya, karena di sini tangannya baru terpakai 1 ya. Mana lagi? Yang tadi pertama di atas ya, ini. Sini berarti H-nya ada 3 karena tangan yang terpakai baru 1. Di sini H-nya ada 2, di sini H-nya ada 2, di sini H-nya ada 2, di sini H-nya ada 3. Ya, itulah. Jadi senyawa isomernya itu ya kita dapat di sini 1 buah ya. Lalu berikutnya ini namanya kita kasih nama dulu. Ini namanya ada, kalau rantainya lurus semua, nggak ada cabang-cabang yang nempel-nempel, itu namanya adalah normal. Ya, N kecil normal, artinya dia rantai lurus normal 1 2 3 4 5. Kalau 5 alkana itu dia namanya adalah pentana. Jadi harus dihafal tuh ada ya. Kalau alkana C-nya 4 namanya apa? Yaitu butana ya. Kalau C-nya ada 5 namanya apa ya? Kalau rantai lurus namanya pentana. Dan seterusnya harus dihafal. Berikutnya ini namanya 2-metil butana. Ini berarti isomer senyawa yang kedua dari C5H12. Mana lagi senyawa isomer yang udah kita dapat ya? Ini tadi udah ada. Lalu berikutnya yang ini tadi nggak boleh karena menghasilkan senyawa yang sama. Nah, yang ini boleh ya. Berarti kita dapat 3 ya isomer senyawa dari C5 ya. H berapa? C5H12 ya. Nah, itu dia ya. Jadi kalau kita mau kesimpulannya berarti ada berapa? Ada 3 ya. Nggak usah dibikin lah biar nggak panjang videonya. Oke, sekian dan terima kasih. Yang penting adik-adik mengerti ya. Nanti kalau belum paham, download video ini, diputar berulang-ulang, diikutin langkah-langkahnya, penjelasannya biar semakin paham. Oke, sekian dan terima kasih.